Hai Sobat Ilmiah, pada materi kali ini kita akan membahas manajemen referensi ilmiah menggunakan Mendeley. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan karya tulis ilmiah, baik itu berupa buku, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Dalam pembuatan karya tulis itu, kita tentunya tidak akan terlepas dengan pengutipan. Selanjutnya kita juga akan membuat daftar pustaka. Untuk penyusunan daftar pustaka dan pengutipan tentunya mempunyai standar struktur, baik itu Mendeley, APA dan APA, Harvard dan sebagainya. Jikalau kita tidak menggunakan aplikasi, kita harus mengetahui strukturnya, misalkan nama, tahun, judul, dan seterusnya. Dengan aplikasi ini kita akan lebih mudah dalam melakukan pengutipan dan penyusunan daftar pustaka. Apa itu Mendeley? Mendeley merupakan salah satu reference manager yang dapat kita gunakan. Untuk reference manager itu ada beberapa software yang dapat kita pakai. Salah satunya adalah Mendeley. Mungkin kita sudah mengenal reference manager defaultnya dari Microsoft Word, atau kita pakai menggunakan EndNote dan yang lainnya. Untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan penggunaan Mendeley. Untuk Mendeley ini ada 3 tujuan utama atau fungsi utama. Yang pertama di sini untuk mengelola referensi. Dari Mendeley ini kita dapat menyimpan referensi kita, baik berupa buku, jurnal, artikel jurnal, dan berbagai jenis referensi yang lainnya dalam library-nya di Mendeley. Yang kedua, Mendeley ini bisa digunakan untuk kolaborasi antar peneliti. Jadi bisa terdapat semacam sosial media yang kita gunakan. Kita bisa berkolaborasi dan sharing data referensi kita dengan dalam satu grup. Yang terakhir adalah discover. Jadi di sini di Mendeley menyimpan berbagai data publikasi termasuk artikel dan sebagainya. Kita dapat mencarinya di dalam database Mendeley. Mendeley di sini merupakan free software atau software yang gratis, dan dia bisa berjalan di berbagai platform, baik itu di operating system berbasis Windows, iOS, Linux, maupun Android. Mendeley juga dapat kita akses melalui berbagai browser, apakah itu Safari, Google Chrome, Internet Explorer, dan juga Mozilla. Mendeley di sini bisa berjalan di versi desktop, web, ataupun mobile. Data yang kita simpan di Mendeley dapat kita akses dari perangkat mobile kita ataupun dari desktop ataupun dari web. Jadi data itu akan tersimpan di cloud yang pada server Mendeley. Jadi data kita dapat diakses dari berbagai device karena tersimpan di dalam cloud Mendeley tersebut. Berikut ini adalah gambaran secara umum penggunaan Mendeley. Jadi referensi kita dapat yang bersumber dari berbagai misalkan jurnal, media cetak, buku, dan sebagainya, dapat kita simpan di cloud data Mendeley di sini. Ya, misalkan file kita referensi kita berupa file PDF yang telah kita download, itu nanti kita dapat import atau kita simpan
kemudian akan tersimpan di, kalau kita sinkronisasi, data tersebut akan tersimpan di cloud Mendeley. Setelah tersimpan di sini nanti, oke, di sini setelah data ini kita sudah tersimpan di cloudnya di sini, kita dapat akses dari perangkat yang lain. Oke, datanya tersebut misalkan kita akses dari tablet ataupun handphone, atau yang lain di sini bisa berupa PC dan dari browser. Tablet di sini bisa juga ada, kita gunakan aplikasi Mendeley yang kita install di sini, atau tanpa menginstalnya kita juga bisa menggunakan browser. Selain input data dengan memasukkan file, kita juga bisa import dari beberapa publisher, misalkan ScienceDirect, Scopus, atau PubMed. Beberapa website publisher tersebut sudah langsung dapat diekspor ke dalam library Mendeley kita. Untuk dapat menggunakan perangkat Luna ini, kita harus terlebih dahulu registrasi akun. Untuk registrasi akun, kita langsung dapat mengakses di mendeley.com, kemudian mengisi first name, last name, email, password. Berikut ini adalah langkah detail untuk registrasi akun dan download beserta instalasi Mendeley. Berikut ini adalah halaman website Mendeley. Di sini untuk membuat akun, silakan klik create a free account. Selanjutnya kita akan diminta untuk mengisikan email. Di sini Mendeley ini terintegrasi dengan Elsevier. Silakan masukkan email yang Anda punya. Setelah kita masukkan, di sini kita diminta untuk mengisi nama. Given name itu bisa kita isi dengan nama depan. Family name itu bisa kita isi dengan nama belakang. Selanjutnya password. Oke, di sini untuk password minimal 8 karakter dan terdapat minimal 1 angka, 1 huruf capital dan simbol. Oke, jika berhasil di sini akan muncul tulisan welcome dan kita selanjutnya bisa continue melanjutkan instalasi Mendeley-nya. Sebelum itu kita diminta untuk mengisi role kita sebagai apa, apakah sebagai lecturer, apakah jadi seorang librarian, ataukah profesor. Silakan pilih sesuai dengan oke, misalkan di sini saya adalah seorang dosen, saya di sini pilih sebagai di sini ada lecturer, program studinya bisa dipilih. Oke, silakan klik continue to Mendeley atau melewati langkah ini bisa dengan klik skip this step.
Oke, di sini kita sudah masuk di dalam Mendeley-nya. Di sini akun saya. Oke, untuk melihat library kita bisa referensi yang kita punya, bisa klik library. Karena di sini masih akun baru, jadi library-nya masih kosong. Sebelumnya kita harus mendownload dulu aplikasi agar terinstall di desktop. Untuk mendownloadnya bisa klik account di sini, bisa klik username dan klik Mendeley, atau di halaman homepage. Di situ akan muncul download. Oke, download sesuai dengan operating system yang kita gunakan. Untuk instalasi, sebelumnya kita download dulu. Setelah kita download, kita buka file instalasinya. Di double klik atau klik kanan open. Oke, selanjutnya next. Klik agree. Ini pilihan destination foldernya. Oke, di sini apakah kita akan simpan shortcut. Selanjutnya kita tunggu sampai selesai. Oke, klik finish. Oke, berikut ini adalah halaman untuk masuk ke Mendeley desktopnya. Kita masukkan email yang sudah kita daftarkan tadi. Agar terus login, kita bisa klik stay sign in, ya, agar kita tidak untuk membukanya tidak perlu menggunakan password lagi. Kalau tadi belum register, nanti bisa register dengan button berikut ini. Oke, kalau sudah kita masukkan email dan passwordnya, kita klik sign in. Oke, selanjutnya agar dapat terintegrasi dengan Microsoft Word, terlebih dahulu kita install plugin citation plugin for Microsoft Word. Di sini belum terinstall atau not install. Kalau di sini, jadi terlebih dahulu kita install. Sebelum menginstall, kita harus menutup aplikasi MS Word yang sedang running. Oke, dipastikan sudah tertutup karena dalam kondisi aplikasi terbuka, plugin tidak akan dapat terinstall. Oke, klik install now. Oke, di sini sudah terinstall. Di sini ada tandanya hijau dan tertulis install. Dan nanti di Microsoft Word akan muncul di bagian di sini akan ada Mendeley, logo Mendeley. Oke. Oke, untuk Mendeley sudah kita install dan sudah sign in. Nanti untuk langkah selanjutnya adalah memasukkan dokumen kita ke dalam Mendeley.
Dan bagaimana jika kita mempunyai referensi dalam versi cetak atau tidak ada filenya, kita dapat menggunakan di sini ada fitur add entry manually. Misalkan kita punya sebuah buku, ya, di sini kita bisa tambahkan dengan add entry manually. Setelah itu kita baru memasukkan data-data buku tersebut. Baik, saya akan memperlihatkan cara pertama untuk menambahkan referensi. Cara yang pertama adalah di sini ada file, add file atau Ctrl O, atau kita di sini bisa menggunakan icon di sini atau klik segitiga. Di sini akan ada menu tambahan add file. Ini sama saja, kita bisa gunakan beberapa cara untuk add. Kita coba add file dan terus kita pilih referensi yang kita akan import. Oke, misalkan file tersebut, kita bisa klik di sini. Metadata kita bisa klik di sini. Sepertinya datanya belum sesuai. Ya, di sini authornya dan sebagainya harus kita perbaiki dulu. Ya, misalkan kita bisa buka. Oke, di sini judulnya adalah bisa kita copy paste dari sini atau kita bisa ketikkan. Oke, selanjutnya kita masukkan pengarangnya di sini. Untuk formatnya adalah last name, first name. Kita bisa langsung copy dari sini. Untuk penulis selanjutnya atau penulis kedua kita enter terlebih dahulu. Selanjutnya kita tuliskan namanya. First name. Oke, begitu pula dengan penulis ketiga. Oke, selanjutnya kita masukkan nama jurnal. Kebetulan ini adalah tipenya adalah jurnal. Tahun terbitnya 2016 sudah sesuai. Volume ini volume 5 nomor 2. Oke, sudah sesuai. Dan halamannya kita coba cek, dipastikan halamannya adalah 26 sampai 33. Oke. Untuk yang lain opsional, bisa diisi atau tidak. Berikut ini contoh artikel yang belum terindeks. Jika artikel ini sudah terindeks, nanti kita tidak perlu menuliskan metadata ini. Jadi metadata ini akan langsung masuk di sini, terutama yang sudah mempunyai DOI. Jadi dengan adanya DOI, semua data akan lebih valid. Oke, seperti itu cara menambahkan satu dokumen di Mendeley. Baik, selanjutnya untuk data referensi yang telah kita masukkan, di sini nanti akan masuk ke dalam all dokumen. Ya, di sini ada beberapa simbol di sini. Untuk yang warna hijau di sini adalah referensi yang telah dibaca. Oke, sedangkan di sini ada simbol PDF, ini artinya terdapat file PDF-nya. Kalau yang tanpa PDF berarti tidak ada filenya, hanya cuman metadata. Di sini juga kita bisa kasih start
untuk penanda, atau kita di sini juga ada di bagian all dokumen ada untuk sort by author di sini. Di sebelah kiri di sidebar ada all dokumen. Untuk melihat semua dokumen ada recently added. Ini yang terakhir kita tambahkan, ada yang terakhir kita baca, atau yang kita kasih tanda bintang atau jadi favorit. Selain itu di sini juga terdapat kita bisa buat folder-folder. Jadi referensi kita bisa pisah-pisahkan dalam beberapa folder. Misalkan seperti ini, ada yang unsorted, ada yang folder-folder yang bisa kita buat. Selanjutnya kita juga bisa mencari di bagian menu search. Ini ada untuk search, bisa search by title, search by years, atau by orders. Di sini kita bisa mencari dengan lebih spesifik. Oke, setelah kita cari nanti kita bisa pilih salah satu. Di sini akan muncul metadata di bagian sidebar kanan. Oke. Di sini di Mendeley juga terdapat fitur cek untuk duplikat data. Terkadang kita download beberapa referensi ternyata itu sama. Nanti di sini ada di bagian check for duplicate. Selain itu, Mendeley juga mempunyai PDF viewer, jadi referensi dalam bentuk file PDF bisa kita langsung buka di dalam Mendeley ini. Oke, ini adalah contoh PDF viewer yang di belakangnya juga terdapat sidebar metadatanya. Jika terdapat kesalahan, kita bisa langsung perbaiki. Di dalam PDF viewer ini kita bisa membuat highlight atau notes untuk catatan. Setelah kita baca referensinya, kita bisa kasih note atau catatan seperti itu. Selanjutnya untuk citasi. Jadi Mendeley ini salah satu fitur utamanya adalah untuk proses citasi yang lebih mudah. Oke, selanjutnya kita akan bahas cara mensitasi menggunakan Mendeley. Langkah awal adalah kita harus menginstal plugin. Misalkan kita pakai MS Word. Di sini ada tools. Kita klik di sini ada bisa kita install MS Word plugin. Kalau kita menggunakan LibreOffice, kita di sini pilih install LibreOffice. Jadi nanti word processor kita, baik itu MS Word ataupun LibreOffice, bisa terhubung dengan Mendeley. Oke, untuk generate text citation di sini di bagian MS Word nanti akan ada insert citation. Oke. Setelah itu kita bisa nanti memilih referensi yang telah kita masukkan dan klik OK. Untuk langkah detailnya akan saya terangkan di slide selanjutnya. Kita akan mencoba mensitasi menggunakan Mendeley. Kita pertama buka dulu file MS Word yang kita akan gunakan. Misalkan di sini saya mempunyai sebuah artikel. Ya. Tadi kita pastikan di bagian references, menu bar references. Ya. Di sini sudah terinstall Mendeley, sudah ada logo Mendeley-nya seperti ini. Oke, di sini ada insert station untuk menambahkan untuk mensitasi. Oke, misalkan
ini contoh yang manual ya, jadi nanti harus ditulis manual. Misalkan kita akan menggunakan Mendeley ya, untuk coba kita rubah menjadi menggunakan Mendeley. Berarti sebelumnya kita harus pilih style. Jadi dalam proses citasi itu terdapat berbagai jenis style yang sering digunakan, ada IPA dan sebagainya. Tapi kita harus nanti sesuaikan dengan misalkan kalau kita menulis jurnal, kita pastikan style apa yang digunakan, karena setiap jurnal mempunyai kaidah senku masing-masing. Oke, kita coba insert citation. Oke, kita pilih stylenya dulu di sini, apakah IEEE atau Harvard atau yang lainnya. Misalkan kita akan gunakan APA, American Psychology Association. Oke, setelah itu kita klik, kita posisikan kursornya dulu di sini. Misalkan kalimat ini mensitasi sebuah artikel. Ini misalkan saya mensitasi dari R.L. Stokes. Karena ini masih manual, kita hapus. Oke. Kita insert citation. Misalkan dari artikel ini mensitasi, coba misalkan artikel ini. Oke, terus kita klik OK. Nanti di sini akan langsung tergenerate model citasinya. Nanti di sini akan menyesuaikan style. Misalkan IEEE, kita ganti IEEE, nanti formatnya juga akan berubah seperti ini. Jadi nanti kita tidak perlu mengetikkan secara manual, dia akan langsung tergenerate. Untuk pembuatan daftar pustaka juga akan lebih mudah. Misalkan di sini daftar pustaka, nanti kita pilih insert bibliografi. Jadi dia akan langsung tergenerate seperti ini. Kalau kita melakukan perubahan jenis citasi, stylenya, kita tinggal ganti di sini. Misalkan kita ganti American Psychology Association. Setelah itu jika kita menambah referensi yang lain, nanti di sini juga akan langsung bertambah dengan sendirinya. Dan untuk standar APA dia akan langsung sesuai dengan urutan abjad. Selanjutnya, jika terdapat lebih dari satu citasi dalam sebuah paragraf ataupun kalimat, di sini kita bisa melakukan merging. Jadi misalkan kita citasi 2 kali seperti ini, jadi formatnya tidak seperti ini. Nanti kita bisa merging, nanti jadi formatnya misalkan untuk APA akan terjadi kita lakukan proses merging hingga formatnya akan berubah jadi seperti ini. Selain itu ada cara yang lain, nanti kita bisa edit dan kita tambahkan referensi